Handayani adalah seorang ibu yang mengabdikan diri beliau menjadi guru di SD Dusun Wates. Beliau sudah mengabdi sejak 2006. Bu Sri sendiri juga menjadi penjahit selain menjadi guru karena tidak dapat hanya mengandalkan penghasilan dari menjadi seorang guru. Bu Sri bercerita mengenai kehidupan di Dusun Wates. SD Dusun Wates memiliki total 29 siswa dari kelas 1 hingga 6 SD. Anak-anak yang antusias untuk belajar membuat Bu Sri berjanji untuk terus mengabdikan dirinya mengajar di SD Dusun Wates walaupun terdapat penawaran untuk beliau mengajar di SD yang lebih bagus. Menuju sekolah, jalan yang dilalui sangat tidak bagus, walaupun sebenarnya dekat. Bu Sri sendiri pernah terjatuh di jalan dan rem motor yang menjadi rusak karena jalannya yang rusak. Beliau sangat menyayangkan hal tersebut karena memikirkan anak-anak dan guru lainnya yang kesusahan menuju sekolah. Bu Sri sangat berdedikasi dengan harapan anak-anak lainnya dapat bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat membangun Dusun Wates ke jauh yang lebih baik. Berikut merupakan pesan yang Ibu Handayani sampaikan untuk kita semua. Apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya. Penerapan nilai berakhlak pada video ini, yaitu berorientasi pada pelayanan di mana Bu Sri mengabdi untuk mengajar di SD Dusun Wates dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Akuntabel di mana Bu Sri melaksanakan tugas dengan tulus ikhlas, bertanggung jawab, sepenuh hati, dan disiplin. Nilai kompeten di mana Bu Sri juga mengembangkan diri tidak hanya sebagai guru, namun menjadi tukang jahit. Bu Sri juga mengajari anak-anak dengan sangat baik agar bisa membaca dan menulis. Nilai harmonis di mana Bu Sri menghargai setiap anak murid yang ada tanpa memandang latar belakangnya. Bu Sri juga memahami keadaan anak muridnya jika terjadi kesulitan ataupun mengurus adik yang sedang menangis. Nilai loyal di mana Bu Sri tidak mau pindah dari SD Dusun Wates dan terus mengabdikan dirinya di SD tersebut hingga pensiun nanti. Nilai adaptif di mana Bu Sri beradaptasi terhadap lingkungan di SD Dusun Wates di mana jalanan yang rusak yang harus dilewati menuju sekolah tetap tidak mematahkan semangat Bu Sri untuk mengajar. Dan nilai kolaboratif di mana Bu Sri bekerja dengan guru lainnya dan bekerja sama dengan masyarakat yang mendukung Bu Sri untuk terus mengajar dan membantu Bu Sri. Dokumenter dengan judul Pengabdian untuk Negeri tidak memiliki indikasi pelanggaran nilai-nilai dasar ASN, serta tidak terdapat dampak akibat tidak diterapkannya nilai-nilai dasar ASN. Hal ini dikarenakan tokoh pada film ini, yaitu Ibu Sri Handayani, sudah menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Adapun gagasan alternatif pada video ini untuk memecahkan masalah yang terdapat di video ini, yaitu yang pertama, fasilitas pendidikan pada sekolah tersebut harus dibenahi, mulai dari gedung, alat tulis, buku, dan fasilitas lainnya yang memadai untuk membuat murid dapat bersekolah dengan baik. Yang kedua, sumber daya manusia, terutama guru, harus ditambahkan dan diarahkan ke sekolah di dusun tersebut agar berbagai macam pelajaran dapat diajarkan ke anak-anak tersebut. Yang ketiga, akses menuju sekolah harus diperbaiki agar lebih lancar dan tidak menyebabkan kecelakaan. Anak murid maupun guru dapat difasilitasi dengan transportasi yang memadai agar tidak memakan waktu yang banyak dan tubuh yang melelahkan ketika sampai ke sekolah. Dan yang terakhir adalah kurikulum pada sekolah tersebut harus disetarakan dengan lainnya agar tidak tertinggal dengan pendidikan di sekolah lainnya. Konsekuensi gagasan penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. Pada video wajib, yang pertama,
Konsekuensi gagasannya adalah pembenahan fasilitas sekolah tersebut membutuhkan dana dan tantangan yang lebih dikarenakan akses menuju ke sekolah tergolong susah. Yang kedua, tidak semua guru menginginkan dan sukarela untuk bekerja dan mengabdikan seluruh waktunya untuk mengajar di desa tersebut. Yang ketiga, pembenahan akses tidak serta-merta dilaksanakan secara mudah dan simpel, membutuhkan banyak waktu dan usaha lebih untuk pemerintah setempat melakukannya. Yang kelima, pemberian dana BOS yang tidak merata menyebabkan kurangnya kemajuan pada sektor pendidikan di sekolah tersebut. Halo teman-teman, tidak terasa nih udah di penghujung video. Di sini, pada video wajib ini, terdapat nilai yang perlu diperhatikan. Sama seperti yang diucapkan, yaitu apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan pasti akan mengunduh kebaikan itu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.